Oke, kembali lagi di L Channel. Kali ini kita akan mereview Toyota Fortuner VRZ yang ada improvementnya sedikit tahun 2020. Nah, ini barangnya ada di Auto 2000 Basuki Rahmat ya. Untuk nomor telepon kontak marketingnya bisa dicek di kolom description. Headlamp sudah proyektor, bahasanya adalah beam. Maksudnya adalah dua fungsi ya. Jadi untuk jarak jauh, lampu jauh sama lampu dekat, lampu besar, lampu kecil itu jadi satu melalui proyektornya. Lalu ada DRL-nya dan ada LED bar. Di bawah ada fog lamp tapi masih halogen. Velg ring 18 inci dengan profil ban 265/65 R18. Ada pijakan. Di sini ada material yang masih hard plastik, tapi di bawahnya sudah ada aksen yang kulit. Karena ini tipe tertinggi jadinya kulit. Lalu di sini ada Twitter. Namun untuk sisi baris depan, untuk bangku penumpang depan masih manual. Ada lampunya juga di bawah lampu. Untuk menunjukkan tweet bawah ini belum kencang pintunya. Yang belakang sama seperti yang depan, materialnya yang atas hard plastik, ada list, lalu ada juga finishing kulit dengan rim stitching. Jahitannya asli loh ya yang ini, jahitannya asli. Lalu ada siluet Fortuner untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang naik Fortuner. Lalu di bawah ada speaker, ada door pocket, sama cup holder. Dan di bawah sini untuk yang pintu belakang juga ada lampunya ya, penunjuk bahwa ini belum kencang. Masuk di baris ketiga. Ya, untuk di baris ketiga sini ada seat belt, ada lubang AC 2, ada hand grip auxiliary track kedua sisi. Ini recline nih. Recline ada tuasnya di sini. Headrest adjustable. Di depan sudah di set dengan ukuran yang ideal sesuai dengan tinggi badan saya 180 cm dan hanya menyisakan ruang sekitar 4 jari. Ya, lumayan cukup, tapi untuk orang dewasa kalau untuk perjalanan jauh kurang nyaman. Diputar, Anda bisa putar sudut pandangnya. Untuk melihat saya, ini hanya tersisa kurang lebih 3 jari di atas. Kayak gitu. Untuk penampakannya bisa ngadep ke saya ya, sudut pandangnya. Putar dulu. Kurang lebih segini lah. Bahkan di belakang juga dapat seat belt ya. 3 titik loh, kiri dan kanan. Belakang ini ada soket letter. Ini desain dari stop lampnya, ada LED bar memanjang. Dan ini desain dari keseluruhan di belakangnya. Tapi ini sepertinya belum bisa pakai kick sensor ya, jadi membukanya masih harus manual. Tombolnya sudah elektrik bukanya. Nah, ini nanti untuk menutupnya lagi. Ini soket lighternya tadi, mungkin nggak kelihatan. Nah, ini kalau jadi bagasi begini nih modelnya nih. Nah, tuh. Jadi pelipatannya ke kiri sana begitu ya. Ini tadi sudah yang saya contohkan untuk saya duduk. Ini bisa dilipat.
kayak gitu. Kalau ini dipencet, ditarik, otomatis bisa langsung kebuka gitu. Ini ada penyimpanan buat dongkrak. Oke, kita tutup aja. Ban serep di bawah full size, bukan space saver, dan ada knalpot. Dan ada sensor parkir juga, corner sensor di belakang, di pucuk, serong, sama di belakang. Masuk di bangku tengah. Ini sliding nih, dudukannya bisa maju mundur. Dan kelihatan ya, yang itu lebih panjang daripada yang sana, yang ini lebih panjang daripada yang sana. Dan ini juga reclining. Tapi untuk membukanya ada tarikan yang di bawah untuk membuka masuknya bangsir belakang, ada juga yang untuk reclining untuk mengatur perubahan dari senderannya. Door trim sama seperti yang di seksi satunya, material juga masih sama. Sini ada soket 12 volt untuk mengecas gadget. Di pelipatannya 40-60, dan di tengah sini ada akomodasi armrest. Dengan akomodasi cup holder 2, tapi ini diplastikin jadi kita nggak bisa buka. Ini dipencet nih keluar cup holdernya. Ada seat belt 3 titik di kiri dan kanan. Untuk yang tengah tuh seat beltnya di situ tuh 2 titik aja, berarti dari sana ditarik untuk dihubungkan ke sini gitu. Dua-duanya ada hand grip model retract, kiri kanan, ada lubang AC, atasnya udah LED nih, cantik. Dan yang untuk di penumpang tengah ini sama belakang itu bisa ngeset kecepatan kipas sendiri-sendiri, tapi bukan suhunya ya, karena ini masih single zone, belum dual zone, cuma kecepatan kipasnya aja. Oke, sini ada door pocket, di belakang kursi driver juga door pocket, dan ada gantungan hook untuk mengangkut sak B 4 kilo. Di sini juga ada buat baju, dan situ juga ada, dua kiri kanan. Yuk kita ke bangku depan. Nah, kalau yang di sini di spionnya di bawah nih ada ini nih, welcome light. Nah, ini ntar keluar dari situ tuh. Untuk akses ke depan sudah smart key keyless entry ya, jadi ada tombolnya, bisa langsung dipencet aja. Masuk ke bagian paling depan. Di depan ini ada hand grip model retract, sun visor sisi penumpang lengkap dengan vanitor dan lampu. Ada tweeter di situ, ada cup holder. Udah auto semua nih untuk naik turunin jendelanya di semua pintu, nggak cuma di depan doang. Di sini ada lampu laci penyimpanan dengan tombol Fortuner untuk mengingatkan kita bahwa kita sedang naik Fortuner. Nah, dan di dalamnya ada lubang AC. Jadi ini sebagai cooler juga. Kalau kita taruh minuman itu bisa dingin. Jadi ini AC bisa masuk anginnya. Glove box, ada soft opening. Nih, tuh. Lampu baca sudah LED semua. Ini ada tempat kacamata. Spion masih belum auto dimming ya, dari NFV masih manual. Lalu di sini ada jam, ada kisi-kisi AC bisa dirubah, ada lampu hazard. Ini head unitnya. AC sayang ini belum dual zone nih, masih single zone. Lampu dengan arah semburan, tombol AC ini untuk supaya udara luar nggak masuk. Nah, ini untuk mengatur kecepatan kipas sama temperaturnya. Sayangnya belum ada VSC nih, Vehicle Stability Control, karena ini tipe 4x2. Ada soket 12 volt, ada laci penyimpanan buat taruh kartu. Di sini juga masih bisa naruh handphone yang tipis-tipis. Ada cup holder 2. Motifnya Dove nih, kayunya bukan kayu yang mengkilap, kayunya tuh kayu yang Dove gitu, jadi nggak kena matahari, nggak silau. Ini tuas transmisinya
Triptonic. Ada dua mode berkendara, Eco Mode sama Power Mode, itu standar di semua varian ya. Bukan cuma yang tipe tertinggi aja, yang VRZ, atau yang TRD. Tapi TRD cuma beda body kit doang. Nah, terus nih ada armrest, tapi dalamnya juga ada laci penyimpanan juga. Dan armrestnya juga bahannya kulit. Ini semua real stitching nih, jahitan asli semua. Material kabinnya bagus. Sama ini armrest tapi yang lebih panjang sisi penumpang. Harusnya kan yang si driver. Ini mungkin karena handremnya belum yang elektronik, seperti kayak Pajero. Jadi ini masih manual, konvensional. Sun visor sisi driver lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Nah, terus ini juga ada hand grip buat naik. Di situ juga ada. Untuk speedometer ada TFT ya. Sudah TFT dan ada individual door warningnya. Oke, kalau sudah kedap seperti itu dan dia hilang. Jadi di dalam itu dia sudah TFT full color. Di sini ada buat wiper belakang. Untuk wiper depan dengan intermittent. Ini untuk lampu depan, headlamp, dan ada fog lampnya. Ada pedal shift untuk menurunkan dan menaikkan. Ada steering switch. Lalu ada ini buat nyatur MID-nya ya, gitu. Terus ini ada cruise control nih untuk improvement tahun 2019. Modelnya Toyota, kasih Toyota kayak begini cruise controlnya. Airbag ada 3, 1, 2, terus 3 nih yang di kolong sini, yang buat dengkul, gitu. Dan ini sudah ada tombol start stop engine-nya nih. Kita coba start up aja. Kuncinya kayak begini. Ada siluet Fortuner-nya nih. Kecuali kalau tipe G dia masih kunci tusuk. Karena kalau ini kan sudah smart keyless entry dan ada tombol start stop engine-nya di situ. Oke, kita coba start up aja. Saya pencet injek rem, kita tekan. Pengaturan suhu dari sini. Terendahnya berarti ini 17,5. Arah semburan bisa diatur. Ini head unitnya. Pengaturan setir sudah tilt dan teleskopik ya ini ya. Jadi ada navigasi, ada musik. Udah touchscreen nih. Ini ada capacitive touch lagi di sini. Jadi bentuknya bukan tombol. Ini ada buat HDMI, ada NFC. Terus ini juga ada entertainment system ya. Karena nggak ada sunroof jadi diganti begini nih. Gitu. Oke, kita coba keluar. Jadi kalau di sini ada tombol, ada cup holder, ada tombol untuk mematikan sensor parkir. Ini ada power door off untuk power back door di belakang, supaya kalau misalnya untuk di mal-mal dekat satpamnya takutnya nggak tahu ya ada elektrik dipaksa buka tutup. Ini bisa dimatikan. Lalu di sini juga ada tombolnya untuk buka tutup bagasi belakang. Di sini ada pembuka tangki bensin dan ada pembuka kap mesin. Nanti kita coba lihat kap mesinnya. Di sini materialnya kulit ya, hard plastik, ada list, handle chrome. Sini ada pengatur spion, electric retract, power door lock. Ini untuk membuat kaca di sisi selain pengemudi nggak bisa dibuka. Power window all auto. Ada tweeter juga. Di sini juga ada speaker, door pocket, cup holder atau bottle holder, dan lampu penanda tidak kencang. Nah,
kalau yang udah improvement nih, selain ada cruise control, untuk tahun 2019 dia rem belakang juga sudah cakram ya, bukan trombol lagi. Depan belakang sudah cakram. Dan kalau ingin mau lihat atasnya, ada shark fin antena, ada roof rail, terus kalau mau lihat bawahnya juga bisa. Di pause saja sudah keinginan arahnya. Nah, mari kita buka kap mesinnya. Agak berat nih, saya belum pegas. Sudah ada ABS-nya, lalu ini HP, output HP-nya 149 HP dengan torsi 400 Nm. Dan tenaga itu disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis Triptronic. Oke, sekian review saya mengenai Fortuner tipe tertinggi VRZ, karena TRD cuma beda ininya, body kitnya, tahun 2020. Sudah improvement di cruise control dan rem belakang yang trombol menjadi cakram. Habis ini kita ngomongin tentang mobil ini di podcast sama salesnya di dalam. Yuk. Oke, ya sekarang kita udah berada di kabin Fortuner VRZ. Kita kenal dulu sama salesnya. Namanya siapa, Pak? Hadi. Hadi, oh ya. Nama saya L. Oh iya. Oke. Oke, Pak. Ya, L. jadi gini Pak, ini ada beberapa pertanyaan seputar tentang Toyota Fortuner VRZ Oh ini. iya, baik, Pak. Jadi apa mobil ini sebetulnya itu ditujukan untuk siapa sih Pak? Mobil ini ditujukan untuk mereka, para pengusaha muda ataupun eksekutif muda ataupun para senior yang mungkin kepingin kelihatan lebih wow gitu loh. Nah, terus untuk mereka juga yang para senior yang sudah mapan atau mereka ini yang sudah punya kendaraan MPV ya seperti Avanza, Innova, kepingin nambah lagi untuk mungkin medan yang lebih tinggi atau yang curam itu menggunakan Fortuner tepat sekali. Tepat sekali ya. Karena kan kendaraannya tinggi, jadi kalau pas medannya ini agak berat gitu dia lebih aman, Pak. Oh, okay. Sama kalau misalkan tinggal di daerah atau aksesnya itu banjir, pakai Fortuner juga cocok gitu sih. Oh iya. Dan enaknya kalau misalkan mereka ini punya anaknya 2 atau 3 itu cukup sampai belakang gitu. Oh iya, benar-benar 7 ya soalnya. 7 7 seater gitu. Oke. Terus kalau bedanya sama varian lain ini apa nih Pak? Kalau misalnya varian lain kan kalau yang ada yang habisnya di bawahnya VRZ ini apa? Kalau yang di bawahnya ya tipe G. Tipe G itu joknya masih masih kain. Fabric. Nah, terus kemudian velgnya juga ukurannya lebih kecil, belum ada lampu DRL-nya. Terus dia ini joknya juga belum elektrik, bagian driver banyak sih, starternya masih pakai kunci. Cruise control apalagi nggak ada ya? Ada. Ini pedal shift shift juga ada. Yang matic juga nggak ada ya? Atau G pasti manual? G pasti manual. G pasti manual. Oh iya ya. Nah ini ada fun fact nih pemirsa. Untuk varian bensinnya, biasanya bensin kan lebih murah. Kalau yang bensin ini SRZ, tapi malah lebih mahal ya. Dan lebih mahal tapi malah joknya belum kulit. Betul. Sama katanya nih pengaturan joknya belum elektrik ya, masih manual ya. Betul. Tapi lebih mahal malahan. Lebih mahal. Oh gitu. Makanya sekarang itu kayaknya barangnya udah langka ya itu ya. Iya kayak gitu. Kalau dari segi eksterior nggak ada bedanya ya. G tadi ya, DRL tadi ya. DRL, velg, gitu. Kalau ini after salesnya apa nih? Kalau misalnya setelah membeli ini after salesnya gimana? Kalau Toyota sih kelebihannya dia tuh jaringan bengkelnya luas, Pak. Itu ada ratusan bengkel di Indonesia. Kalau di kota besar itu juga ada banyak, di Surabaya Utara, Timur, Selatan, Tengah itu ada semua.
Jadi ketersediaan spare partnya juga cukup lengkap, harga spare partnya juga sangat terjangkau, plus ada layanan ini Astrawet. Kalau beli di Auto 2000 jasa direct gratis, Oh gitu. jasa emergency gratis selama di jalan Ya 5 ya ya. tahun. Oke oke. Kalau untuk ganti oli, perawatan berapa tahun pertama itu ada? Eh, betul ada Pak. Jadi gratis jasa Jasanya. servis itu 4 tahun atau 50.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dulu. Tapi olinya bayar. Olinya bayar. Oh ya oke. Tapi kalau misalkan di Auto 2000 booking service itu nanti dapat diskon Pak untuk olinya. Oh gitu ya. Jadi udah jasanya gratis, dapat Iya, olinya diskon dapat lagi. Diskon. Betul. Oke. Hingga berapa persen itu? 2,5%. 2,5. Ya lumayan lah ya Pak ya. Jadi Iya, ibaratnya bensin dari rumah ke sini itu sudah Iya. tercover, sudah gratis. betul. Iya. Pesaing terberatnya siapa nih Pak? Kalau Fortuner head to headnya biasanya sama Pajero. Pajero. Oke. Mm. Tera nggak mengganggu ya? Jarang enggak, jarang. Ya ada Jarang yang kayak tapi jarang. Yang paling mengganggu penjualan itu ya Pajero Iya, itu ya. dibandingkan bisa Pajero. Gitu. Nah, terus kalau dibandingin pesaingnya ini nilai plusnya apa? Kenapa orang harus beli ini alih-alih itu? Apa brand 3 berlian itu? Oke. Jadi kalau dari merek lain biasanya yang ditonjolkan kan horsepower Pak. Oh ya. Tetapi untuk Fortuner ini horsepowernya 149 ini sudah cukup bagus sih Pak. Soalnya dengan kita horsepower 180 atau 190 kita tuh mau kecepatan berapa sih di dalam Dalam kota kota. gitu. Luar kota pun kecepatan segitu ya kan juga bahaya juga gitu. Iya iya iya. Kecuali kita sudah ini ya hati-hati. Iya iya. Terus kalau kelebihannya Fortuner sendiri itu enaknya yang pasti ada power backdoor Pak, electric power backdoor. Jadi ketika kita membawa belanjaan banyak itu kita nggak perlu naruh tas kita, barang kita ke lantai, tinggal pencet remote dia otomatis bisa buka sendiri. Oke. betul. Sama ada apa jamnya? Apa? Eh, Proteksi apa? jam protection. Jam protection. Jadi itu kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi dia berhenti ya. Ya, Jadi orang nggak kejepit. Mm-mm. Jadi aman gitu ya. Mm-mm. Terus kalau efisiensi bahan bakar gimana di dalam kota? Kalau efisiensi bahan bakar untuk VSR ya diesel itu kurang lebih ya sekitar 111, 112, bisa 113 tergantung pemakaian sih Pak. Dalam kota ya? Kalau luar kota lebih hemat lagi? Iya, bisa 114 dan seterusnya. Oh, beda satu aja? Ya, bisa 114, 15 lah kurang lebih. Oh, gitu ya. Terus kalau biasanya keluhannya apa nih kalau misalnya ini? Penyakitnya apa? Kalau Fortuner, So far customer ada gimana? Ada laporan apa nih? Feedback negatif gimana? Kalau Fortuner mungkin beberapa yang saya pernah handle itu mungkin handremnya ketinggian, tapi itu bisa di setel kok Pak. Terus kalau yang lain saya belum ada sih Pak. Belum ada ya? Belum ada. Sejauh ini masih oke-oke aja. Memang kaki-kakinya Toyota memang oke Kuat. ya? Kuat ya? Gak main-main. Ini Navi video buat apa? Navigio ini untuk menampilkan GPS. Jadi ini kan ada GPS. GPS-nya. Oh, nanti pakai kartu gak GPS-nya itu? Enggak sih. SD card gitu? Enggak ya? Enggak. Enggak. Oke. Terus ini minum ini berarti semua solar boleh ya? Semua solar boleh, biosolar. Cuma tetap arahannya pasti Dex Pak. Dex. Semakin bagus kan ini apa namanya? Lebih terawat gitu mesinnya. Lebih terawat. Oh. Filter solarnya. Hmm. Kalau pakai biosolar enggak apa-apa, cuma nanti mungkin lebih cepat kotor gitu filter solarnya. Harus sering ganti. Servis kilometer genapnya ganti terus tuh berarti ya? Kayak gitu. Jadi dia Dexlit. Dexlet ya enggak apa-apa juga sih Pak. Masih oke. Cuma arahannya, anjurannya pasti tetap Dex. Iya. Oke. Terus kalau misalnya beli itu ada kayak paket pembelian asuransinya apa enggak? Kalau bawaannya ada. Bawaannya nggak ada ya? Bisa. Soalnya ada tuh biasanya ada dapat diskon akhir tahun misalnya berapa puluh juta. Terus kalau mengangsur itu ada paket asuransinya disertakan. Jadi ketika mengangsur kalau dihitung-hitung ketika lunasnya nanti itu nanti diskonnya jadi kayak ketutup jadi lunas gitu loh. Kayak gitu. Oh. Tapi ada paket asuransinya gitu. Iya, nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Fitur unggulannya apa ini? Kalau Fortuner fitur unggulannya pasti ya itu Pak, electric power backdoor. Fitur power backdoor. Sudah ada pedal shiftnya, cruise control, sama ini ada kalau di audio itu
ada fitur namanya mirroring, Pak. Mirroring. Nah, Oke. jadi bisa menampilkan apa yang tampil HP. di layar HP ke layar audio mobil. Oh ya. Mm-mm. Oke. Tapi ngatur ini nggak bisa dari apa-apa ya, ya cuma Iya, pencet-pencet aja. betul. MID ini ada info apa aja? Ngaturnya pakai ini ya? Betul. MID itu ada informasi tentang penggunaan bahan bakar, terus rasio ya 100 km itu berapa liter yang dipakai, terus dia bisa mengukur jalan, misalkan eh, dari titik A ke titik B butuh berapa lama, berapa kilometer. Terus dia ini bisa tahu dengan bahan bakar sekarang range jarak berapa kilometer yang bisa ditempuh. Oke. Ini untuk Back kembali ke home. yang Home. ini nih, ini Home. home. Ini untuk back. Back. Cuma ini untuk pencet masuk kan, untuk masuk ke Pilihan enter. master customization, Mm-mm. language unit, echo setting, drive info. Oh ini ke home. Jadi yang ada fitur home-nya itu cuma kalau dari setting, gitu ya. Kayak gitu, back ini ya. Kalau yang bukan setting kayak ini nggak bisa diakses apa-apa Ya, ini ya. betul. Tuh, oke. Kapasitas tanknya berapa liter? 80. 80. Oke. Berarti bisa kalau Dex itu full tank itu bisa 800 ribuan. Kalau Dex. Dex. Oh gitu ya. Ini corner sensor bisa dimatikan ya berarti? Bisa, orang sana bisa dimatikan. Terus kalau varian 4x4-nya Tetra Drive ini masih umum beredar nggak atau sudah lama nggak beredar? Oh, ada kok. Pesan masih bisa dan stoknya harusnya ada tapi sedikit. Sampai sedikit. Itu bedanya 7 airbag. 7 airbag, kemudian Ada VSC. Iya, VSC. Sama ada kayak simbol apa? Antena gitu. Iya, simbol itu untuk berubah tipe dari 4x2 ke 4x4. Itu bukan yang putaran sini ya? Putarannya di sini nih harusnya. Oh iya, ada di situ. Jadi yang ini kayak gambar antena atau apa ya? Untuk mengukur kejauhan atau apa ya? Itu saya lupa itu. Oh lupa ya, karena nggak umum ya, Iya. Tetra Drive itu ya. Jarang unitnya. Terus semuanya sama aja sisanya ya? Semua ini sama ada stiker Tetra Tetra ya? di Ya, bagian stiker luarnya. aja kan katanya kan. Kalau lihat unit sama aja? Sama Aja, oke. AC tetap single zone, nggak berubah. single zone. Harganya berapa itu Tetra Drive? 600-an, 650 lah kurang. 650, karena kalau 4x4 itu pajaknya beda. Pajaknya beda, terus sama dia, kalau 4x4 sama AWD itu sama apa nggak sih? AWD itu saya nggak tahu, cuma 4 WD kan harusnya. 4 WD ya? Oh, ya. 4 WD. Speaker bawaan Toyota sendiri nggak ada kerjasama sama JBL? Nggak ada. Kalau yang kerjasama JBL Alphard Q. Alphard Q? Oke. Camry Hybrid? Camry Hybrid Enggak juga ya. Ini berarti untuk tombol home-nya di mana? Tombol Di sini. home. Kemana? Ini shortcut ya, navigasi. Betul. Kayak Android ya? Iya, betul. HDMI, pengatur audio, web browser, telepon, bluetooth, iPod. Ada Apple CarPlay sama Android Auto? Untuk apa itu? Apple CarPlay sama Android Auto. Oh, udah ada itu untuk koneksi ke Iya, ke handphone pakai USB gitu. Gak ada ya? Kalau colokan USB ada di Ini sini. HDMI. Ini Iya. USB. Tapi mungkin buat flash disk saja. Iya, buat flash saja, bukan untuk yang Apple CarPlay Android Apple Auto. CarPlay, Oh, cuma dia bisa Miracast gitu ya. bisa mirroring. Oke lah ya, gitu aja. Terus ini ada AC ya, bisa buat mendinginkan. Chiller box. Chiller ya istilahnya. Supaya kalau nggak dingin amat ya bisa diklaim gitu. Ada pesan apa gitu untuk calon customer yang mau beli? Kalau memang nyari mobil untuk keluarga, terus untuk kenyamanan sama aman dan nyaman selama pakai, ya SUV yang tepat sih Fortuner. Ya. Jadi yaitu kita sudah tahu Toyota kan layanannya seperti apa, jaringan servisnya juga banyak, spare partnya, dan untuk jangka panjangnya juga oke gitu. Ya sudah rajanya lah. T ini ya, Toyota ini ya. Sudah pemain lama sekali di Indonesia, spare partnya di mana-mana gitu ya. Betul, Pak. Ya, oke. Terus sama ini sudah tahu ya ada fitur eco-motor mode. Ini standar di semua varian toh. Manual pun juga ada toh. Manual
Nggak ada, Malah nggak ada ya? nggak ada. Oh, ya maaf tadi saya salah ngomong berarti. Ini power berarti kayak sport mode. Mm-mm. Jadi dia lebih kencang gitu. Lebih kencang tapi lebih boros manual. Dia RPM-nya dinaikkan atau gimana? Jadi semprotan, jadi ketika ruang bakar itu ya, bahan bakar yang disemprotkan kan mungkin standarnya berapa gitu ya, itu nanti bukanya lebih besar, jadi otomatis bahan Lebih bakar yang puas. disemprot lebih banyak dan tenaganya lebih besar. Kalau Eco kebalikannya. Ya, Eco lebih sedikit, Hmm. tapi Eco pun sebenarnya udah cukup kencang sih biasanya. Eco aja itu cukup kencang. Oh. Ini kalau dipencet nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Keluar di situ ya. keluar. Oh, Eco mode. Mm-mm. Kalau power, Nah, power tarikannya jauh lebih kencang. oh, cuma gitu aja ya berarti ya. Mm-mm. Ini ada rear ini apa berarti yang belakang Ya, tuh AC ya, ketika dipencet nanti AC belakang baru bisa nyala. kalau ini nggak dipencet berarti Nggak nggak nyala. nyala. Berarti tombolnya ini nggak nyala berarti ya. Nggak fungsi ya. Nggak ada tulisan Nggak bisa. kipasnya gitu nggak bisa ya. Bisa. Terus ini mode hold ini apa? Untuk mode ini, mode audio, Mute. misalkan bukan mode. Jadi misalkan kita dari Oh, iya, radio ganti ke Bluetooth, Oh iya. Bluetooth ganti ke flash disk dan Iya, selanjutnya. oke paham. Kalau ini comment Voice command, untuk voice command misalkan Bluetooth gitu ya. Cuma bahasanya harus pakai bahasa Inggris. Jadi kadang aksennya kita nggak sama, agak sulit. terus ini Untuk koneksi Bluetooth bisa ngangkat telepon, ganti channel, volume. oke ini buat angkat atau telepon ya. Mm-mm. Pakai Tuh. koneksi Bluetooth. Iya. Terus ini kan CV leather frame ya. Mm-mm. Bedanya sama yang nggak leather frame monokok itu apa? Mungkin ya satu macam gitu ya. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke lah sementara gitu dulu. Ini kalau misalnya Anda terutama wilayah metropolitan Surabaya, Mm-mm. kalau misalnya mau mau beli Photon VRZ, jangan ragu-ragu kontak salesnya. Orangnya baik, sangat sopan sekali. Nomor teleponnya bisa dicek di kolom description. Sip. Oke, thank you Pak Hadi. Oke, thank you Yuk. Pak El. Ya.